Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin Allahumma amin. Eh, kita melihat kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada saat ini adalah Suriah. Suriah ini ketika Bashar al-Assad misalkan guling, digantikan oleh al-Syara, pemimpin yang baru. Ini persoalan ini tidak selesai sebenarnya. Banyak korban-korban nyawa dari pihak Alawi atau dari pihak loyalis Assad sebelumnya diburu dan dibunuh, dibantai secara habis-habisan oleh para pejuang-pejuang mujahidin yang baru ini. Kejadian-kejadian yang terjadi seperti ini tidak hanya terjadi di Suriah saja atau di Damaskus saja, akan tapi banyak di negara-negara belahan dunia. Ukraina Rusia ini sudah hampir 2 tahun, 2 tahun lebih tidak henti-henti terjadi konflik besar-besaran, dan ada sebagian wilayah yang telah dicaplok oleh Rusia. Israel juga sama melakukan tindakan-tindakan genosida di Palestina dan pencaplokan wilayah-wilayah di bagian negara Timur Tengah seperti di Mesir, mungkin Yordania, dan ini sepertinya akan terjadi juga di Damaskus. Lah, kenapa Indonesia itu jauh lebih menarik daripada negara-negara yang lain? Karena walaupun secara kurs uang, kurs rupiah, Indonesia itu memanglah rendah daripada negara Malaysia, daripada Singapura, kan tapi Indonesia ini jauh lebih menarik daripada negara-negara yang ada di muka bumi ini. Katakanlah di negara-negara Timur Tengah yang kadang-kadang tidak merasakan yang namanya negara demokrasi. Siapapun di sana tidak bisa menjadi raja karena sudah dipatok. Setelah raja ini, ya raja ini sekarang putra Raja Salman saat ini. Atau kalau di Brunei juga sudah menjadi turun menurun siapa yang akan menjadi pimpinan di Brunei Darussalam. Atau di Yordania sekarang Raja Abdullah, nanti siapa anaknya yang akan menggantikan. Di Rusia juga sama, Vladimir Putin ini sejak tahun 2000 sudah berkuasa di sana, dan sampai saat ini tidak terganti-ganti sekitar 25 tahun. Di Turki juga sama, Erdogan sudah melebihi batas maksimal 10 tahun atau 2 periode memimpin di negara Turki tersebut. Dan banyak mereka yang tidak peduli terhadap kemanusiaan, yang kadang-kadang seringkali melakukan pembantaian habis-habisan hanya demi kepentingan. Itu terjadi pada masa-masa awal-awal Orde Lama dan Orde Baru di negeri ini kan. Tapi setelah negeri ini terjadi yang namanya reformasi, maka semuanya diaudit atau dikontrol terhadap kebiadaban kemanusiaan, sehingga Indonesia ini mungkin saja menjadi negara penjunjung HAM tertinggi nomor 1 di dunia. Walaupun adalah sebagian kecil kesalahan-kesalahan yang memang tidak lepas dari kesalahan-kesalahan manusia. Indonesia ini saya kira jauh lebih menarik. Kita tidak terjadi bom sana bom sini. Walaupun di masa lalu ada 1-2 terjadi bom Bali, bom Joe Marriott, tapi itu sudah diselesaikan dan sudah dihukum secara kepastian hukum. Kita bisa
bersama dengan umat-umat yang lain seperti umat Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, Protestan, dan Ortodok. Kalau saya lihat di dalam sejarah tersebut, kita mengingatkan pada pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar, di mana semua agama satu sama lain bisa berdampingan dengan agama yang lain, tidak ada iri dengki, tidak ada pencemaran, tidak ada saling bunuh-membunuh, tidak ada saling bacok-membacok. Karena pada dasarnya kemanusiaan itu harus lebih dijunjung tinggi daripada hal-hal perbedaan agama. Karena bagaimanapun perbedaan-perbedaan itu adalah memang kudratullah dan sunnatullah. Kalau kita lihat bagaimana Abu Thalib itu sampai wafatnya Rasulullah, sampai wafatnya Abu Thalib itu tidak beriman, maksudnya tidak memasuk terhadap Islam, justru dia memegang teguh prinsipnya hingga mati. Tapi Rasulullah selalu menghargai prinsip-prinsip pamannya tentang perbedaan keyakinan dan perbedaan pemahaman, sehingga terjadilah hubungan baik dari keponakan kepada pamannya sampai akhirul hayat. Inilah sebuah bukti bahwa hidayah itu bukan urusan manusia. Hidayah itu adalah urusan Tuhan dengan manusia. Barang siapa yang dihendaki Allah untuk diberikan hidayah, maka Allah akan berkehendak untuk memberikan hidayah tersebut. Akan tapi jika Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka hidayah tersebut tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau berpatokan pada hal-hal seperti ini, kita tidak akan fanatik melihat orang-orang yang berseberangan agama, dan kita tidak akan membabi buta terhadap orang-orang yang tidak sejalan pikiran-pikiran dengan kita, antara Wahabi misalkan dengan NU, atau Muhammadiyah dengan NU, Swaja dengan Syiah. Itu memang karena kudrat mereka ada di sana dan kudrat kita ada di sini. Sehingga pikiran-pikiran, perbedaan-perbedaan, jikalau ini didasari dengan rasa kedewasaan, maka timbullah rasa humanisme, rasa romantisme, keakraban sesama umat manusia, walaupun manusia ini beda dalam cara berpikir, beda dalam pemahaman, dan beda dalam keyakinan. Karena memang Tuhan menciptakan umat manusia itu kan dalam keadaan berbeda-beda. Cara berpikir, cara kepala saja berpikir saja kan berbeda. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu memiliki pendapat dan beda pendapatan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini akan memimpin soal keragaman di dunia internasional ini, karena melihat situasi yang terjadi saat ini, hanya Indonesia lah yang paling besar, paling tinggi menjunjung sisi-sisi kemanusiaan daripada negara-negara yang lain. Kita menjunjung HAM setinggi-tingginya, tidak dan mudahnya membunuh, tembak sana tembak sini, semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang telah berlaku di negeri ini, yang sumber-sumbernya banyak diambil dari agama Islam. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat keberkahan. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi suatu negara yang sangat luar biasa, mampu mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena Indonesia ini kalau saya lihat jauh lebih diminati dan jauh lebih memiliki tujuan untuk membantu sesama umat manusia yang ada di belahan bumi manapun untuk lepas dari penjajahan fisik maupun penjajahan terbelenggu. Wallahu a'lam.